Ini adalah kisah tentang penciptaan dunia menurut mitologi Jepang. Dalam mitologi Jepang, dikisahkan bahwa awal mula dari alam semesta adalah chaos atau kekacauan. Dari kekacauan tersebut terbentuklah langit dan bumi. Bagian dari partikel yang ringan naik ke atas membentuk langit, dan bagian dari partikel yang berat berkumpul membentuk bumi. Namun bumi pada saat itu masih diselimuti air dan daratan belum ada. Ketika langit terbentuk, terciptalah juga ketiga dewa pencipta utama atau Sansenzoka. Ketiga dewa tersebut yaitu Ame no Minaka no Shi no Mikoto atau Heaven of August Thundermaster, Takami Musubi no Mikoto atau High August Cross, dan Kami Musubi no Mikoto atau Divine August Cross. Ketiga dewa tersebut dikenal sebagai androgyni atau tidak memiliki jenis kelamin. Kemudian setelah itu, lahirlah 7 dewa utama lainnya, di mana 2 dewa diantaranya terlahir begitu saja. Kedua dewa tersebut yaitu Kuni no Tokotachi no Kami atau Earthly Eternally Standing Deity, dan juga Toyoko Mono no Kami atau Luxury Integrating Master Deity. Sementara itu, 5 dewa lainnya tercipta dari hasil perkawinan para dewa tertinggi, dan mereka terlahir langsung berpasangan. Kelima dewa tersebut yaitu Uhijini no Kami atau Deity Mouth Earth Lord yang beristrikan Suhijini no Kami atau Deity Mouth Earth Lady. Lalu Sunoguchi no Kami atau Germ Integrating Deity yang beristrikan Ikukuni no Kami atau Life Integrating Deity. Kemudian Ohotonoji no Kami atau Deity Elder of the Great Place yang beristrikan Ohotonobe no Kami atau Deity Elder Lady of the Great Place. Selanjutnya adalah Omotaro no Kami atau Deity Perfect Warrior yang beristrikan Aya Kashikone no Kami atau Deity of Awful Lady. Dan yang terakhir adalah Isadagi no Kami atau The Male Deity Who Invites yang beristrikan Izanami no Kami atau The Female Deity Who Invites. Dari 7 dewa-dewi yang tercipta itu, disebutkan bahwa Izanami dan Izanagi adalah yang terkuat. Dewa Izanagi adalah dewa yang paling tampan, dan Dewi Izanami adalah dewi yang tercantik. Izanagi dan Izanami diperintah oleh dewa pencipta utama untuk menciptakan tanah di bumi, dan untuk membantu tugas tersebut, Izanagi dan Izanami diberikan tombak yang bernama Ameno no Moko. Mereka lalu pergi ke jembatan surgawi yang berada di antara langit dan bumi yang bernama Ameno Ukihashi. Kemudian, mereka menancapkan tombak Ameno no Moko ke samudra, sehingga air menjadi surut. Lalu, terciptalah pulau pertama yang bernama Onogoroshima. Merasa senang karena telah berhasil melaksanakan tugas yang diberikan, Izanagi dan Izanami lalu turun dan tinggal di pulau tersebut. Kemudian, mereka membuat istana dengan pilar-pilar yang besar di pulau itu. Mereka lalu mengintari pilar tersebut dengan arah yang berlawanan. Dan ketika mereka bertemu kembali, Izanami lalu berkata, "Betapa menyenangkannya bertemu pemuda yang sangat tampan seperti dirimu." Izanagi pun lalu membalas pernyataan tersebut, "Betapa menyenangkannya bertemu gadis cantik sepertimu." Setelah itu, mereka pun menikah dan dikaruniai satu anak. Namun, anak mereka tersebut cacat dengan fisik yang menjijikkan. Mereka lalu menghanyutkan anak tersebut ke samudra. Kegagalan tersebut membuat mereka naik ke surga dan bertanya pada dewa tentang apa penyebab kegagalan mereka. Para dewa pun menjelaskan bahwa kesalahan itu disebabkan oleh Dewi Izanami. Menurut para dewa, saat mengitari pilar, seharusnya pihak laki-laki berinisiatif untuk berbicara terlebih dahulu, bukannya pihak perempuan. Izanagi dan Izanami lalu kembali ke bumi dan mengitari pilar untuk kedua kalinya. Dan kali ini, Izanagi yang berbicara terlebih dahulu. Kemudian, mulailah terbentuk gunung, sungai, dan pepohonan. Selain itu, Dewi Izanami melahirkan banyak dewa dan dewi. Tetapi, saat melahirkan dewa api yaitu Kakotsuchi, Dewi Izanami terbakar. Dan hal itu membuat Dewi Izanami pun meninggal. Diselimuti oleh amarah dan kesedihan, Izanagi lalu membunuh anaknya, Kakotsuchi. Ia melampiaskan amarahnya dengan cara memotong-motong tubuh Kakotsuchi menjadi 8 bagian. Kemudian, dari 8 bagian tubuh Kakotsuchi tersebut, terbentuklah gunung berapi. Karena masih belum rela ditinggalkan, Izanagi lalu memutuskan untuk pergi ke Yomi atau alam akhirat agar ia dapat bertemu dengan Izanami. Izanagi pun akhirnya dapat bertemu dengan Izanami, tetapi keadaan di Yomi sangat gelap, sehingga Izanagi hanya dapat berbicara dengan Izanami tanpa bisa melihatnya. Izanami lalu menyuruh Izanagi untuk pergi, karena Izanami telah berubah menjadi wanita buruk rupa setelah memakan makanan di Yomi dan terikat dengan alam Yomi. Tetapi Izanagi justru menyalakan api dan melihat wajah Izanami. Setelah melihat wajah Izanami yang buruk, Izanagi lalu memutuskan Izanami dan pergi meninggalkannya. Hal itu membuat Izanami marah, karena ia merasa dikhianati. Izanami lalu menyuruh para iblis di Yomi untuk mengejar Izanagi.
Tetapi Izanagi dapat lolos dari kejaran tersebut. Setelah berhasil keluar dari Yomi, Izanagi lalu menutup pintu masuk ke alam Yomi. Dewa Izanagi lalu menyucikan dirinya di sungai. Dan dari tetesan air mata sebelah kiri Izanagi, terciptalah Dewi Amaterasu. Dan dari tetesan air mata sebelah kanan Izanagi, terciptalah Dewa Tsukuyomi. Tetesan air dari hidung Izanagi menciptakan Dewa Susanoo. Izanagi lalu memerintahkan Dewi Amaterasu untuk mengatur matahari, Tsukuyomi mengatur bulan, dan Susanoo mengatur laut. Setelah kejadian di alam Yomi, Izanagi dan Izanami pun tidak pernah bertemu lagi. Sekian cerita saya kali ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.